Salam sejahtera dalam Kristus. Saya Niken dari lingkungan Santo Silverius, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Kanal katekesi digital ini dirancang agar kita semakin mengenal sosok kudus yang mengilhami iman kita. Mari kita mengenal lebih dalam Santo Silverius, seorang paus dan martir. Santo Silverius memberi teladan keberanian, ketulusan, dan kesetiaan dalam menjalani panggilan imannya. Meskipun harus menghadapi tekanan duniawi, intrik kekuasaan, dan derita penganiayaan, maka kami mengajak Anda semua untuk semakin teguh dalam doa, berani bersaksi, dan aktif dalam pewartaan kasih Kristus di sekitar kita. Sebelum kita menelusuri kisah hidupnya, mari kita buka hati pada Tuhan melalui doa. Santo Silverius lahir di Frosinone, Italia, anak dari Santo Hormisdas. Sebelum ayahnya menjadi imam dan kemudian menjadi paus, ia diangkat menjadi paus pada 8 Juni 536, meski saat itu baru seorang subdiakon. Penunjukan yang dipaksakan oleh Raja Ostrogoth, Theudald. Silverius dikenal karena keteguhan jiwanya, keberanian untuk menegakkan iman melawan tekanan politik. Di tengah tekanan dari kekuasaan kekaisaran, Santo Silverius diminta untuk mendukung ajaran monofisitisme, yaitu pandangan keliru yang mengingkari kemanusiaan sejati Kristus dengan menyatakan bahwa ia hanya memiliki satu kodrat ilahi. Namun dengan keteguhan hati, ia menolak demi menjaga kemurnian iman gereja akan Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Keberaniannya menegakkan kebenaran menarik perhatian, namun juga memicu konflik dengan Kaisar Bizantium dan istrinya Theodora. Pada Maret 537, dengan tuduhan palsu berkhianat pada Goths, ia dijatuhi hukuman takhta dan diasingkan oleh Jenderal Belisarius. Santo Silverius pertama-tama diasingkan ke Patara dan Lycia. Kemudian, setelah pembelaan oleh uskup setempat, ia dipanggil kembali ke Italia oleh Kaisar Justinian. Namun sebelum kembali ke Roma, Paus pengganti Vigilius memerintahkan pengasingan lanjutan ke Pulau Ponza atau Palmarola. Di sana Silverius wafat sekitar 2 Desember 537 akibat kelaparan dan penderitaan. Ia kemudian dikenal sebagai martir iman dan memperoleh devosi luas khususnya di Ponza. Hari ini Santo Silverius dihormati sebagai patron Pulau Ponza, diperingati setiap tanggal 20 Juni. Ia menjadi teladan keteguhan dalam iman, jujur menolak tekanan politik, dan menginspirasi kita agar selalu teguh dalam kebenaran, tidak tergoyahkan oleh kekuasaan dunia. Barang siapa takut akan Tuhan akan menerima pengajaran, dan mereka yang mencarinya sejak pagi akan mendapat berkat. Santo Silverius adalah gembala yang takut akan Tuhan lebih daripada takut pada kaisar, mencari kehendak Allah lebih daripada kemuliaan dunia, dan karena keteguhannya ia menerima mahkota martir dan menjadi berkat abadi bagi gereja.
Saudara dan saudari yang terkasih, Santo Silverius mendidik kita untuk menjadi saksi Kristus yang teguh dan setia. Marilah kita hidup sebagai umat yang berani membela kebenaran, aktif dalam doa, dan setia mengasihi sesama. Bagikan vlog ini kepada keluarga dan sahabat Anda, agar semakin banyak jiwa yang terinspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga iman kita tumbuh dan semakin bersinar setiap hari. Semoga teladan Santo Silverius, Paus dan Martir, menginspirasi kita untuk teguh dalam iman, berani menegakkan kebenaran, dan hidup dalam kasih.